So, halo. Di tahun 2017 ini akhirnya gue untuk pertama kalinya akan melakukan room tour. Ya kan, yang kalian tanya-tanya selama ini. Sebenarnya room tour gue itu sangat singkat, bisa selesai dalam 10 detik. Jadi ini meja belajar gue, ini kasur, ini dapur, sebelah kamar mandi, sebelah sini lemari, udah gitu aja sih. Jadi gue tinggal di apartemen yang tipenya studio. Itu cuma ada dapur, kamar mandi, sama ini ruang kosong gini. Waktu itu juga belum ada furniturnya. Furniture kosongan gitulah, pokoknya lah, intinya lah. Itu ya. Sekarang mari kita mulai turnya. Welcome to my crib. Pertama-tama pintu masuknya yang ini tuh. Jadi sekarang gue menghadap ke dalam ya. Ceritanya tuh masuk, terus tuh menghadap langsung ke tempat belajar gue. Makanya kalau gue sengaja bikin raknya juga madepnya ke sini biar kayak ada sekatnya dikit lagi. Terus sebelah sini ini dapur gue. Sengaja ini gue baru nyuci piring kan biar nggak malu-maluin amat, banyak cucian nih. Rak gelas, piring, peralatan masak. Terus kayak ini lemari-lemari ini kayak tempat sampah di bawah sini buat yang biomul, tapi di situ gue menyimpan kayak alat-alat bersih-bersih. Terus di sini ya itulah peralatan makan ini di bawah sini, kulkasnya di bawah sini persis. Tuh kulkas kecil buat sendiri cukup lah ya. Tuh, terus habis itu ini kompor. Terus di sini ada tempat nyimpan bumbu. Sini ada ya peralatan dari kayak tepung-tepungan, garam dan segala macam. Nah, terus dari sini, oh ya sebelah sini, nih kan nih kompor gua. Sebelah sini rak sepatu. Nggak usah gue buka ya, ini berantakan banget sepatunya. Terus ya nih, waktu itu teman gue beliin waktu gue pindahan. Ini adalah kamar mandi, nggak usah lama-lama juga ya, kamar mandi ya gitu-gitu aja. Tuh shower, nah ini terus kayak peralatan mandinya gitu, dah. Terus habis itu lanjut nih. Ya jadi ini tuh juga bukan wonung pertama gue udah dari tahun 2010 sampai 2017 gue udah total kayaknya 4 atau 5 kali pindah gitu. Karena yang pertama gue dapat rumah di ujung Berung, pertama-tama tuh itu jauh banget, kayak kalau mau ke kota, anjir kita kalau panggil emang ke kota gitu ya. Kalau mau ke kota itu kayak di Pamulang ke BSD kali ya. Ada yang tahu nggak Pamulang ke BSD di mana? Kalau gue kan nggak naik mobil kan, jadi kayak harus naik kereta gitu. Dan keretanya juga kayak regional ban. Itu tuh biasanya untuk antar kota gitu loh. Terus dari haltenya sana masih harus naik bis lagi yang adanya cuma setengah jam sekali gitu. Udah pokoknya kayak lumayan agak sulit lah verbindungnya. Akhirnya gue pindah. Waktu itu pindah masih numpang sama temen. Terus akhirnya gue dapet wonung. Terus pas dapet wonung itu kayak setahun kemudian apa ya gue lupa. Gue dapat surat dari Studentenwoonheim kalau gue dapat kamar. Kalau gue sih lebih suka sih Studentenwoonheim dulu tuh karena bayarnya murah, terus habis itu udah inklusif semua sama air sama internet gitu, lo nggak usah bayar tambahan lagi gitu. Cuma yang gak enaknya gitu kita semuanya bareng-bareng sama orang gitu. Kalau misalnya dia kebetulan dapet tetangga yang jorok sama ngeselin ya peh lah gitu kan. Jadi section yang ini udah selesai nih, dapur sama ini segala, kamar mandi. Nah sekarang masuk ke sini tuh, kamar gua kayak kamar intinya lah gitu. Itu mulai dari sini udah tau lah ya, kasur. Di sini ada, karena di lemarinya cuma kecil jadi kayak nggak masuk semua peralatan makanan dan segala macam. Jadi di sini ada rice cooker, ada washer kocher, terus ada microwave. Habis itu ini ada tempat-tempat kayak buat ngejus, buat ngancurin bumbu gitu-gitu. Terus nih kayak tempat makanan, ini gue pisahin. Yang ini kayak misalnya teh-tehan lah, cemilan lah gitu. Ini kayak selai gitu buat sarapan dan segala macam. Yang ini kayak pasta, nasi, bumbu yang lain juga, bawang gitu-gitu. Terus habis itu di sini tempat naruh tas yang biasa gue pakai.
Terus ya di situ main berantakan, itu tempat kayak gue naruh tuh kayak misalnya krim pembersih muka gitu-gitu. Terus ini kayak biasa yang sehari-hari gue pakai nih, di dalam pouch ini semua krim muka lah, apalah, lipstick dan segala macem. Terus di sini rak ini juga another make up. Terus di sini tempat gue naruh obat-obatan tuh kan, counterpen, macam emak-emak banget gue. Ada koyo. Terus ini buat apa? Werma flash, panadol ya kan, kalau lagi atit sendiri. Obvious ya kan, ini lemari baju gue. Ya jadi gue tuh baru-baru ini kayak mencoba untuk reduksiran baju-baju gue, karena selama gue tinggal 7 tahun di sini baju nambah banyak ya kan. Terus kayak kadang-kadang juga gue selalu mikir kayak sayang gitu loh kalau misalnya bajunya dibuang, padahal kayak jarang banget dipakai kayak gitu-gitu. Terus gue berusaha untuk meminimalisir yang gue pakai. Jadi kayak yang emang kayaknya jarang gue pakai, udahlah gue antara gue sumbang atau gue kumpulin buat nanti misalnya gue mau jualan gitu di Flowmart ya. Terus ini jadi isi lemari gue sekarang ini tuh baju-baju yang gue pakai sehari-harinya, buat ke uni, buat apa, buat pergi-pergi, pokoknya pasti gue pakai, gue taruh sini semuanya ya. Jaket winter lah, baju atasan gitu-gitu, sama celana juga gue taruh sini. Jadi tuh gue juga sedang mencoba namanya wardrobe capsule ya. Gue coba udah ngelakuin ini selama dari bulan November sampai sekarang juga ya lumayan sih. Jadi kita tahu kayak apa baju apa aja yang selalu kita pakai sama yang nggak kita pakai gitu. Jadi gue tuh nyoba bikinnya karena di sini kan kita ada 4 musim kan. Gue nyobanya per 3 bulan gitu. Ya per 3 bulan gue ganti. Sekarang mau masukin bulan ketiga. Jadi habis ini kayak bakal gue review lagi nih kayak baju-baju apa yang sering dipakai sama nggak sering dipakai. Terus kayak baju-baju winter nanti juga kan diganti gitu sama yang lain. Nah terus kayak yang baju-baju yang lainnya gue taruh di sini kayak stok baju misalnya buat summer gitu-gitu. Terus sama apa kayak dress gitu-gitu lah gue masih taruh sini karena gue belum pakai. Ini adalah sisanya. Kalau misalnya kalian tertarik, gue bisa bikin juga videonya tentang si kapsul wardrobe ini. Pokoknya ini kayak sisa baju nih yang habis gue sortiran 2 tas ini, sama di dalam koper ini penuh. Habis itu karena gue rumah gue kecil, jadi kayak misalnya gue simpen apa ya di kolong-kolong gitu juga ada tuh, misalnya anduk-anduk bersih lah, spray gitu-gitu, ada koper juga dalam situ. Ke sini oh ini kayak yang nggak muat di situ gue pindahin ke sini karena banyak banget dan berantakan. Terus gue suka banget Polaroid. Itu gue beli di Flowmart, ini harganya 7 euro apa ya. Ini Duft Oil. Udah, terus ya ini gue nempelin planner 2017. Jadi resolusi gue tahun 2017 ini gue nggak muluk-muluk. Masalah berat badan itu kayaknya resolusi seumur hidup ya. Jadi 2017 ini gue pengen apa ya, seenggaknya lebih orderly lah gitu, lebih apa, teratur gitu. Jadi gue berusaha biar nggak lupa bikin kayak gini, apa namanya, ada kalender ini kayak misalnya jadwal ujian lah, atau kayak ulang tahun siapa lah, terus kayak nih ada mau ke konser siapa lah gitu, biar kayak nggak kelewatan gitu. Gue juga bikin planner. Terus ini ada frame, ini kayak gue udah ngeprintnya kapan ya, 2 tahun yang lalu apa, belum ada yang aktual lagi sih, pengen ngeprint lagi. Ini waktu sahabat gue nikah nih, si Ayas tuh, waktu gue jalan-jalan sama Emily nih ya, bener ke Paris, ini waktu di Hamburg. Ini mama ke bapak ke, abang gua, bapak ke lagi. Ke meja belajar. Capek juga ya ngomong mulu. Terus ke meja belajar, nih meja belajar gua, tempat gua belajar. Video-video gua kalau gua lagi bikin video juga di sini karena pencahayanya bagus banget dari sini kan. Jadi gue sering banget bikin video di sini. Ya, terus ini waktu itu kenapa gue pajang, karena ini kayak event pertama yang gue bener-bener sepenuh hati asik. Maksudnya kayak bener-bener gue ada di panitianya itu dan ngurusin dari awal sampai akhir gitu. Jadi gue pajang lah ini. Habis itu rak buku. Ini yang paling
Gue nggak tahu tadi gue pikir apa gue mau beresin dulu apa enggak, tapi ya elah. Kayak apa, novel-novel nih, waktu itu gue dapet hadiah dari Ocha, Me Before You, filmnya gue udah lihat sih, belum baca, tapi nih gue lagi baca Dilan. Gue sampai beli dua, Dilan sama Milia, karena waktu itu kayaknya ngehits banget, terus kayak bikin baper banget gitu ya kata-kata orang gitu. Terus pas gue baca si Dilannya, ya gimana ya, menurut gue kalau gue bacanya pas gue masih SMA mungkin gue akan sebaper itu, tapi gitu. Terus ada novel, ada ya ini sih itu kan Dilan 2 deng, bukan Milea, Dilan 2 yang gue beli. Terus ini buku-buku pelajaran gue, ini buku kedokteran gue nih, waktu itu gue beli di For Clinic nih, Atlas Anatomi. Terus ya itu ada kayak buku-buku yang lain, buku farma. Pokoknya semenjak gue kuliah di sini, semenjak gue masuk klinik, nah waktu For Clinic tuh gue beli banyak karena kayak takut nggak lulus lah segala macam gitu. Gue beli macam-macam buku, gue beli karton segala macam. Tapi kayak mulai masuk klinik gue mulai ini aja pinjem dari bibliotek, karena juga habis itu soalnya kayak udah nggak pernah dibaca lagi gitu. Terus di bibliotek juga banyak, nggak mungkin kehabisan. Ya terus habis itu udah sih gitu aja. Yang sisi sebelah sini gue kayak, karena ini gede jadi gue bikin kayak 2 sisi gitu. Ini kayak ini yang selalu kalian salfok ini Capita Selecta. Waktu itu temen gue yang kasih suggest gitu, katanya bagus banget. Sejujurnya sampai sekarang, maaf ya Prita, sejujurnya gue sampai sekarang baru baca kayak 1 kapital gitu, 1 materi, karena ternyata banyak juga begrif yang gue nggak ngerti gitu loh bahasa Indonesianya. Jadi terus ini karton anatomi, ini yang biasa kita pakai untuk penyakit dalam, ini namanya Herald. Biasanya panduan, gak tau sih dokter juga pakai katanya sih. Ya nih tuh stetoskop gua yang terbengkalai. Udah gitu aja kamar gua. Ini segini aja kamar gua guys. Begini doang, sekecil ini. Yuk. Kesini kali. Iya, kebanyakan wonung atau kayak gini nih. Gue kebetulan dia itu Encel Apartemen, kayak sebenarnya buat student juga, tapi ini bukan punya Studirendenweg gitu, bukan punyanya Stad gitu loh. Jadi dia memang lebih murahnya, tapi untuk di lage seperti ini gitu, karena ini tempatnya strategis banget. Gue tunjukin lagi tuh, gue kan sering ngeliatin nih, gue tuh pokoknya keluar rumah langsung di situ tuh halte bis ke kuliah gue, ke sono arahnya sebelah sono lah, pokoknya ada UKE itu halte bisnya tuh di situ. Tuh yang halte yang ke arah yang satunya tuh di situ gitu kan. Misalnya gue keluar rumah nih ke kiri itu halte bis ya, kalau misalnya gue ke kanan langsung stasiun kereta. Jadi emang strategis banget. Nah untuk di daerah seperti ini itu apartemen ini udah sangat-sangat terjangkau, tapi tetap aja jauh lebih mahal daripada Studentenwoonheim. Terus kayak alasan kenapa gue pindah dari Studentenwoonheim, karena kalau di Hamburg itu tuh kalau di Studirendenweg, Studentenwoonheimnya ada maksimalnya sampai kalau nggak salah 4 tahun ya maksimal kita bisa tinggal di Studentenwoonheim tuh rata-rata 4 tahun, ada yang bisa sampai 5 tahun gitu juga lah. Nah waktu itu gue juga udah sampai tahun ke-4 itu akhirnya nyari-nyari rumah dapet di sini. Alhamdulillah sih, enak, cuma ya gitu lumayan mahal. Waktu itu gue juga sempet bikin juga video tentang biaya hidup di sini. Kalau misalnya lebih detailnya lagi, mau tahu berapa pengeluaran gue sebulan gitu, sama rata-rata anak di Hamburg atau di Jerman gitu yang gue udah sempat nanyain sebulan gitu berapa pengeluarannya, bisa tonton juga di video itu. Gitu, udah sih segitu aja room tour gue. Kalau ada mau ditanya-tanyain lagi, monggo di komen. Terus request video berikutnya monggo di komen. Oke, selamat tahun baru. Oh ya, resolusi kalian di tahun ini apa? Bisa bagi-bagi juga di komen. Thank you yang udah nonton, yang udah subscribe, yang udah like. Terima kasih yang belum, bisa di like, bisa di subscribe ya kan. Udah gitu aja. Thank you, dadah. Halo.
nggak penting banget. Saya ulangi lagi. Hello guys. Hai. Hai. Makanya kalau gue sengaja bikin raknya juga madepnya ke sini biar kayak orang nggak langsung ngeliat. Maksudnya biar kalau masuk tuh nggak langsung ngeliat gue gitu. Hah? Gimana sih? Ya. Terus ini sampah, ini kenangan mantan ya. Terus terusin aja.